Abeng memang mengirimkan foto sama footage bahwa ada kapal militer mendekat dan memang ada kapal militer mendekat ke dia. Dia kirim foto, dia kirim footage, langsung kita respon siap-siap, Bang, baru kemudian dia bikin apa? Kemudian komunikasi terakhir yang dia kirim adalah video SOS yang sekarang beredar di mana-mana. Habis itu komunikasi benar-benar terputus. Perjalanan armada sipil internasional pembawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Global Sumut Flotilla, kembali terhenti setelah dicegat Angkatan Laut Israel sebelum mencapai pesisir Gaza. Koordinator Global Sumut Flotilla pada Senin 18 Mei 2026 menyebut sebanyak 10 kapal dihentikan dan hingga kini kontak dengan para awak kapal dilaporkan terputus. Lantas bagaimana respons Kementerian Luar Negeri RI atas peristiwa ini? Kita bahas. Juru bicara Kemenlu pada Selasa 19 Mei 2026 mendesak Israel untuk melepaskan WNI dan menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ivan juga menegaskan bahwa Direktorat Perlindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Aman guna menyiapkan langkah partisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan mereka. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini, dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Melalui unggahan di Instagram, Republika mengecam keras pencegatan tersebut. Menurut Republika, tindakan tersebut melanggar hukum internasional, mencederai nilai kemanusiaan universal, dan melanggar kebebasan sipil warga dunia. Republika terus mengupayakan berbagai cara untuk bisa berkomunikasi dan memulangkan jurnalisnya. Begitu kita dapat kabar bahwa pertama video SOS-nya Abeng dikirim, kita langsung kontak Kemenlu. Kemenlu juga merespons dengan cepat, dengan Kemenlu langsung bilang bahwa mereka akan meneruskan situasi terkini ke tim-tim Kemenlu yang ada di lapangan. Begitu juga sudah menyiagakan bahwa di perwakilan Indonesia yang ada di sekitar lokasi, yaitu bisa ada di Yunani, Siprus, di Turki maupun di Yordania maupun di Mesir juga sudah di-alert soal situasi penculikan oleh Israel ini. Itu yang dari Kemenlu, dan terus berkomunikasi sampai dengan tadi malam. Kita juga sudah berkomunikasi dengan Wamenlu, Pak Anies Mata juga sudah. Yang terakhir juga kita sudah dapat sudah berkomunikasi juga dengan Menko Digi, Mbak Mutia Hafid, maupun Dirjennya, Mbak Pipi Aledia Yahya juga sudah dikasih tahu situasinya seperti apa dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Gitu. Tentu kita berharap ada statement yang lebih mendesak untuk pembebasan teman-teman relawan Indonesia maupun teman-teman relawan internasional dari pemerintah, apakah itu dari Menlu, Sugiono, bahkan kalau perlu dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, otoritas Israel mengonfirmasi pencegatan tersebut. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji intersepsi oleh Angkatan Laut Israel itu. טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. Sebenarnya bagaimana peluang dibebaskannya para aktivis yang ikut dalam armada GSF? Pekan lalu, seorang aktivis Brasil dalam GSF telah dibebaskan Israel setelah ditahan selama 13 hari.
há 13 dias, Israel cometeu mais um crime de guerra, mais um entre tantos. Ele sequestrou 181 pessoas de uma missão humanitária que ia rumo a Gaza, mas naquele momento estava indo para a Grécia para escapar de uma tempestade e colocou aquelas pessoas sob 2 dias de violações e várias delas sobre agressões e torturas numa embarcação militar. Lalu bagaimana persoalan ini jika dilihat dari hukum internasional dan tantangan diplomasi antara Indonesia dan Israel? Para Menlu beberapa negara menyatakan serangan ke GSF sebagai pelanggaran hukum internasional. Dasarnya antara lain karena serangan dilancarkan di lokasi yang berada 460 km dari pantai terdekat Israel. Dari Siprus, lokasi serangan berjarak 167 km. Hukum internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS mengatur suatu negara hanya berhak mengklaim wilayah teritorial maksimum 12 mil laut atau 22,2 km dari garis pantai di perairan teritorial berlaku hukum negara tersebut. Sementara di zona ekonomi eksklusif negara tidak punya kedaulatan. Negara hanya punya hak berdaulat pada perairan sampai 200 mil laut atau 370 km dari garis pantainya. Blokade laut yang dilakukan Israel sejak 2007 kerap dikecam komunitas internasional sebagai bentuk hukuman kolektif atau collective punishment. Menurut hukum internasional, blokade hanya dianggap legal jika ditujukan untuk operasi militer, bukan untuk menghalangi masuknya bantuan logistik dan medis bagi warga sipil yang dilindungi Konvensi Jenewa. Selain itu, penahanan jurnalis yang sedang bertugas di perairan internasional dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi dan perlindungan terhadap pers di wilayah konflik. Insiden ini nyatanya tak lagi sekadar isu solidaritas kemanusiaan, melainkan jadi masalah kepentingan nasional yang langsung terkait keselamatan warga negaranya. Namun posisi Indonesia menghadapi tantangan berlapis karena ketiadaan hubungan diplomatik formal dengan Israel. Kemenlu RI terpaksa menempuh saluran darurat tidak langsung melalui jaringan perwakilan diplomatik seperti KBRI di Turki, Mesir, Italia, dan Yordania. Pemerintah juga menggalang dukungan bersama Menteri Luar Negeri dari negara-negara pro-Palestina lainnya untuk memberikan tekanan politik. Di sisi lain, langkah diplomasi difokuskan pada perlindungan hak dasar, keselamatan fisik, serta percepatan proses deportasi atau pemulangan WNI ke tanah air. Sahabat Kompas, kepastian pemulangan WNI dalam armada Global Smooth Flotilla kini menjadi ujian nyata bagi diplomasi Indonesia di tengah konflik Gaza. Pemerintah pun dituntut bergerak cepat memastikan keselamatan dan pemulangan para WNI. Publik menanti seberapa jauh tekanan diplomatik internasional dapat membuka jalan pembebasan para aktivis dan memastikan bantuan kemanusiaan tetap sampai ke Gaza.